Hari kedua, Kezia masih mengurung diri di kamar saat Darel berada di rumah. Pagi ini ia kembali berdiri di balkon kamar dan menunggu untuk melihat mobil Darel melaju pergi meninggalkan rumah. Kezia masih merasa marah, dan ia sudah tiba pada keputusannya. Ia akan pergi meninggalkan Darel. Tidak ada masa depan bagi hubungan mereka. Diibaratkan bertepuk sebelah tangan, tak akan berbunyi. Begitu juga cinta yang tak terbalas, hanya akan menimbulkan rasa sakit. Lama Kezia berdiri di balkon, namun mobil Darel masih saja tak tampak pergi. Apakah Darel tidak bekerja hari ini? Mengapa? Apakah ia baik-baik saja? Rasa cemas yang menyerang hati Kezia membuatnya spontan berbalik dan berjalan tergesa menuju pintu kamar. Ia akan menjenguk Darel, namun di tengah kamar, langkahnya terhenti. Untuk apa ia mencemaskan Darel? Darel sama sekali tidak membutuhkan perhatiannya. Mata Kezia seketika memanas. Dadanya semakin sesak menahan derita. Jika waktu bisa diputar, maka Kezia akan memilih untuk mengunci pintu hatinya rapat-rapat. Tidak akan ia izinkan Darel masuk lalu melukainya. Namun Kezia tahu, ia tidak akan mampu menolak pesona Darel. Dengan air mata yang mulai menetes membasahi pipi, Kezia berjalan ke ranjang dan duduk di sana dengan tangis yang mulai pecah. Darel membuat kopi sendiri dan menyesapnya dalam kesepian yang pahit. Hari ini Kezia masih saja tak mau menampakkan batang hidungnya. Sudah hampir pukul 9 pagi. Darel sudah menunda 1 jam untuk berangkat ke kantor, sengaja menunggu Kezia. Ruang makan yang luas terasa sunyi sepi. Tidak ada suara apapun menyapa telinga di keheningan pagi. Jika sepi terus seperti ini, Darel yakin sebentar lagi ia akan keriput, bukan menua dimakan usia. Namun karena didera kesepian. Apa yang terjadi pada istrinya itu hingga tak mau bertemu dengannya? Kezia yang penurut seakan hilang di telan bumi. Tidak ada lagi gadis manis yang selalu patuh berada di dapur untuk menyiapkan sarapan, juga makan malam untuknya. Darel ingin mendatangi kamar istrinya dan bertanya, namun ia gengsi. Akhirnya dengan membawa pikiran yang semrawut, Darel meninggalkan rumah. Dan seperti kemarin, hari ini ia juga merasa tersiksa memikirkan Kezia. Semua pekerjaan di kantornya makin membuat pikirannya kusut. Akhirnya Darel tiba pada batas kesabaran untuk terus menunggu tanpa kabar. Dengan ragu-ragu, ia mengetik pesan dan mengirimnya ke ponsel Kezia yang ia beli dan di dalamnya sudah tersedia aplikasi percakapan. Di dalam pesannya, Darel mengabarkan pada Kezia bahwa akan ada kurir datang nanti sore mengantar paket untuknya dan meminta Kezia menerima dan menyimpannya. Sebenarnya tidak ada kurir. Darel hanya ingin mencari cara agar bisa mengetahui keadaan Kezia saat ini, tentang apa yang istrinya itu lakukan saat ia tidak berada di rumah. Darel melihat ponselnya. Pesan yang ia kirim ke Kezia telah dibaca, namun tidak dibalas. Darel mengetatkan rahang menahan amarah. Ia tahu Kezia sudah pintar menggunakan ponsel canggih itu. Namun mengapa tidak membalas pesannya? Sepertinya Kezia benar-benar marah. Darel sama sekali tidak tahu apa penyebabnya. Darel mendesis frustasi. Kapan terakhir kali ia merasa seperti ini karena seorang wanita? Tidak pernah sama sekali. Darel tidak pernah benar-benar menginginkan dan memikirkan wanita lain seperti ia memikirkan Kezia. Kali ini benar-benar menyiksa. Dengan wajah muram dan suasana hati yang masih saja buruk, Kezia menyiapkan menu makan malam sambil menunggu kurir yang katanya akan datang mengantar paket. Hari ini akan menjadi hari terakhirnya menyiapkan makan malam untuk Darel. Besok, pagi-pagi sekali, ia akan pergi meninggalkan Darel selamanya. Sekilas Kezia melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kurir yang Darel maksud masih saja tak kunjung datang. Tiba-tiba Kezia mendengar deru mobil memasuki pekarangan rumah. Tanpa diinginkan, dadanya berdebar. Kezia berusaha bersikap tak acuh dengan berpura-pura sibuk memasak, agar jika Darel mendatangi dapur nanti, ia tak perlu menatap wajah tampan yang membuatnya tersiksa itu. Apakah kurirnya sudah datang? Meski sudah bersiap diri, Kezia tetap terlonjak mendengar suara Darel. Ia terdiam untuk mengatur detak jantungnya yang menggila, lalu menggeleng pelan tanpa menoleh.
Tubuhnya terasa kaku dan tegang. Di dalam hati, Kezia berharap Daryl segera berlalu karena tidak mau menatap wajah yang sudah melukai hatinya itu. Kezia merasa waktu sangat lambat berjalan. Meski tidak melihat, namun ia dapat rasakan Daryl berdiri tidak jauh di belakangnya dan sedang menatapnya lekat-lekat. Kezia berpura-pura sibuk meracik bawang. Benar-benar menahan diri sebisa mungkin untuk tidak menoleh. Au! Tiba-tiba jeritan kecil keluar dari bibir Kezia. Ia segera memencet tangannya yang mengeluarkan darah segar karena teriris pisau. Daryl berjalan cepat menghampiri Kezia. "Kenapa tidak hati-hati?" ucap Daryl panik sambil memegang tangan Kezia dan membawanya ke keran air. Kezia terdiam dan menatap wajah yang terlihat panik itu dengan perasaan tak menentu. Nafasnya tertahan merasakan Daryl sedekat ini. Wangi parfumnya membuat Kezia tersihir ke alam penuh cinta. "Ini harus diobati," kata Daryl lagi dengan nada cemas. Hati Kezia hampir luluh mendapat perhatian Daryl yang langka. Benar-benar hampir luluh. Sampai akhirnya ia kembali teringat keegoisan Daryl yang hanya menginginkan tubuhnya, tapi tak mau mengakuinya sebagai istri. Kezia menarik tangannya, membuat Daryl yang sejak tadi menatap jarinya kini mengangkat wajah. Keheningan menggigit. Mereka saling tatap dalam kebisuan. Akhirnya Daryl menunduk membuat mata Kezia membesar. Wajah itu semakin mendekat. Tepat saat bibir mereka akan bersentuhan, Kezia menarik diri. "Aku akan mengobatinya sendiri," kata Kezia dengan nada datar sambil berbalik dan berjalan meninggalkan Daryl. Di belakangnya, ia mendengar helaan nafas panjang. Namun Kezia menguatkan hati. Ia tidak boleh lagi berciuman dengan Daryl atau ia akan lupa diri dan luluh. Daryl menelan nasi serasa menelan pasir. Makan malam sendirian membuatnya merasa ingin marah. Setelah menyiapkan makan malam, Kezia pergi ke kamarnya begitu saja. Tidak ada sepatah kata pun terucap. Daryl ingin mencegah dan mengajaknya makan bersama. Namun lagi-lagi ia gengsi. Akhirnya Daryl harus menelan rasa gengsinya saat hingga tengah malam, ia masih saja tak bisa merasa nyaman dan terus memikirkan Kezia. Daryl memilih ke kamar Kezia dan mengetuk pintu yang lagi-lagi terkunci. Lama Daryl mengetuk, namun pintu tak kunjung dibuka yang akhirnya menghancurkan batas kesabaran Daryl. Ia kembali ke kamarnya, mengambil kunci duplikat dan membuka pintu kamar Kezia. Kamar Kezia terlihat gelap. Hanya ada bias lampu dari luar yang menembusi gorden. Kezia tidur tanpa menyalakan lampu tidur. Daryl menyentuh saklar lampu membuat seketika kamar menjadi terang benderang. Di ranjang terlihat sesosok yang berbaring menyamping dengan selimut sebatas bahu. Matanya tampak terpejam. Daryl menghela nafas pelan dan menatap lekat sosok yang sangat ia rindu, yang beberapa hari ini benar-benar menyiksanya dengan tingkahnya. Perlahan, Daryl melangkah mendekati ranjang untuk menyalakan lampu tidur di atas nakas. Namun matanya justru terpaku pada wajah yang terlihat sembab dan nafas yang bergelombang di balik selimut tebal itu. Kesadaran Daryl disentak. Kezia tidak tidur, dan pastinya habis menangis. Mungkin jika dulu, Daryl tak akan peduli, namun sekarang berbeda. Ia menyukai Kezia, menyayanginya. Bahkan Daryl sadar ia telah jatuh cinta, dan ia peduli dengan setiap air mata yang menetes di pipi itu. Daryl duduk di tepi ranjang dan menatap wajah Kezia dalam-dalam. "Ada apa?" tanyanya lembut. Tubuh itu berguncang. Daryl yakin Kezia kembali menangis. Ia mengulur tangan dan menyentuh bahu rapuh itu dan membalikkannya. Namun Kezia menahan tubuhnya. "Keluarlah, aku tidak mau diganggu," usir Kezia dengan suara parau. Daryl menghela nafas panjang. "Ada apa?" Daryl mengulang pertanyaannya. Mungkin jika dulu, tanpa diminta ia akan keluar. Tapi sekarang berbeda. Daryl ingin tahu apa yang membuat istrinya itu marah dan bersedih hati. Bahkan sampai melepas cincin kawin mereka yang kemarin sempat melingkar di jari manisnya. Daryl ingin memperbaiki kesalahannya. "Aku hanya ingin sendiri." Kezia meraih bantal dan menutup wajahnya. "Mengapa kamu menangis?" Daryl meraih bantal yang menutupi wajah Kezia. Bukannya senang dengan perhatian Daryl yang sangat langka, Kezia justru marah.
Ia bangun dan menuruni ranjang, berjalan ke kamar mandi, lalu menghilang di balik pintu. Sia-sia Daryl menunggu. Hampir 30 menit, Kezia masih saja setia berada di dalam sana. Tahu Kezia sedang tidak mau diganggu, akhirnya Daryl memilih mengundurkan diri agar Kezia tidak mengurung diri lebih lama lagi di dalam kamar mandi. Dengan membawa perasaan yang semakin gundah gulana, Daryl keluar dari kamar. Cinta ternyata benar-benar menyiksa dirinya dan Kezia. Daryl tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Kezia yang manis dan penurut tiba-tiba saja berubah, menjadi begitu tak acuh. Kezia sibuk mengepak beberapa pakaiannya ke dalam tas lusuh yang dulu ia bawa saat pertama kali datang. Pakaian yang ia kenakan saat ini juga pakaian miliknya yang sudah tampak kusam. Semua barang pemberian ibu mertuanya, Alena, Raymond, termasuk ponsel pemberian Daryl, juga cincin kawin ia tinggalkan. Kezia akan pergi pagi ini, meninggalkan Daryl selamanya. Setelah selesai mengepak, Kezia berjalan menuju balkon kamar, membuka pintu dan berdiri di sana. Angin yang bertiup kencang menyapa tubuh, membuatnya menggigil kedinginan. Kezia mendongak menatap langit yang terlihat masih gelap. Sudah pukul 5:30 pagi, namun awan mendung tebal menelan terang bias cahaya matahari pagi. Kezia menghela nafas. Ia hanya memiliki sedikit ruang untuk bekal perjalanannya nanti. Ia masih tidak tahu akankah kembali ke rumah orang tuanya atau ke kampung kakek neneknya. Yang Kezia tahu, ia harus pergi. Hatinya terlalu sakit untuk tetap bertahan menjadi wanita pemuas nafsu Daryl. Diinginkan di atas ranjang, namun tidak diakui sebagai istri sangatlah menyakitkan. Kezia pikir, ia cukup puas dengan hanya diinginkan oleh Daryl. Ternyata tidak. Hatinya sakit. Ia kecewa dan terluka. Kezia membalikkan tubuh dan melangkah kembali ke kamar setelah menutup pintu balkon. Dengan hati berat, ia meraih tasnya dan berjalan menuju pintu kamar. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia menoleh dan menatap sekali lagi ke sekeliling kamar. Lalu matanya terpaku pada ranjang mewah yang menjadi tempat tidurnya selama ini. Ranjang itu pernah menjadi saksi bisu kebahagiaan juga kesedihan hatinya. Ia pernah bercinta dengan Daryl di sana, dan ia juga pernah mencurahkan tangisnya karena Daryl. Kezia menghela nafas berat. Sekarang semua tiada arti lagi. Ia akan pergi membawa diri, meninggalkan Daryl selamanya. Perlahan, Kezia membalikkan tubuh, tak mau menatap ranjang penuh kenangan itu lebih lama lagi. Dengan menahan sebab di dada, ia membuka pintu dan melangkah keluar. Sebagian hatinya tidak mau meninggalkan Daryl, namun Kezia yakin ini adalah keputusan terbaik. Dengan membawa tasnya, Kezia menuruni anak tangga satu demi satu. Berbagai pikiran berkecamuk membuatnya gundah. Tiba di beranda rumah, ia mulai cemas. Hujan rintik-rintik perlahan turun membasahi bumi. Makin lama makin lebat. Namun Kezia tahu ia tak boleh menunggu lebih lama lagi. Hujan tidak terlihat akan berhenti dalam waktu singkat karena awan mendung sangat tebal. Kezia tahu ia harus pergi sekarang juga saat Daryl masih tertidur. Akhirnya dengan membulatkan tekad, Kezia menembus gerimis yang mulai lebat. Daryl yang baru saja tidur beberapa jam, terbangun secara tiba-tiba. Suasana hatinya yang buruk terasa semakin memburuk. Ia mencoba untuk kembali tidur, namun pikirannya melayang-layang memikirkan Kezia. Akhirnya Daryl bangun dan duduk di tepian ranjang. Ia meraih gelas berisi air putih di atas nakas dan meneguknya. Daryl meraih remote alat pendingin udara saat tubuhnya yang tidak mengenakan baju terasa dingin. Ia menekan tombol off sambil menguap. Dengan hanya mengenakan celana santai pendek yang biasa ia gunakan saat tidur, Daryl berdiri dan melangkah menuju jendela kamar dan membukanya. Udara dingin karena di luar sedang hujan seketika menerpa tubuhnya, membuat ia menggigil. Daryl baru saja akan menutup kembali jendela kamar saat matanya menangkap satu sosok yang sedang berusaha membuka pintu pagar dalam lebatnya hujan. Mata Daryl menajam. Darahnya berdesir saat ia mengenal sosok itu sebagai Kezia. Daryl mengumpat kecil. Apa yang Kezia lakukan di sana dalam hujan selebat ini?
Seketika jantung Darrell berdegup kencang tatkala matanya menangkap tas di salah satu tangan Kezia. Sekarang ia mengerti, Kezia akan pergi meninggalkan rumah, meninggalkannya. Secepat kilat Darrell meninggalkan kamarnya tanpa memakai baju lebih dulu. Tidak peduli jika nanti ia akan kedinginan di luar sana. Yang paling penting adalah ia harus menyusul Kezia, mencegahnya pergi. Darrell tidak mau kehilangan istrinya, wanita yang ia cintai. Mungkin sudah tiba saatnya ia harus membuang semua egonya jauh-jauh, melepas gengsi dan memohon agar Kezia tetap bersamanya. Darrell akan melakukannya demi cintanya pada Kezia. Ia tidak tahu bagaimana hidupnya kelak jika tidak ada Kezia di sisinya. Sekujur tubuh Kezia sudah basah oleh gerimis yang mulai berganti hujan lebat. Dengan tangan yang mulai gemetar karena kedinginan, Kezia berusaha membuka pintu pagar. Tanpa sadar, ia memaki pelan saat menyadari pintunya terkunci. Kezia ingin berbalik ke rumah dan mencari kuncinya. Namun ia takut akan membangunkan Darrell. Lagi pula tubuhnya sudah basah. Ia tidak mau Darrell basah oleh air yang menetes dari pakaiannya. Air mata putus asa bercampur air hujan membasahi wajah Kezia. Ia menatap ke sekeliling pagar, berharap pada tembok rendah yang memungkinkannya untuk memanjat dan pergi. Sayangnya tidak ada. Rumah Darrell dikelilingi tembok tinggi dan pada bagian atasnya tertancap besi-besi tajam. Kezia bergidik putus asa. Ia tak mau berakhir di pagar itu. Kezia. Kezia menoleh saat mendengar sebuah suara yang sangat ia kenal memanggil namanya. Tubuh yang hanya mengenakan celana santai tanpa baju itu berlari menghampirinya. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya marah sambil memegang kedua lengan Kezia. Kezia terkejut. Tas yang sedari tadi ia pegang merosot jatuh. Ia terpaku menatap Darrell. Bagaimana Darrell bisa tahu ia akan pergi? Sekarang masih sangat pagi. Sungguh mustahil Darrell bangun jam segini. Atau Darrell memiliki alarm khusus yang berbunyi tatkala ia menyentuh pintu pagar. Tapi sepertinya Kezia tidak mendengar suara apapun. "Lepaskan Darrell," pinta Kezia sambil menepis tangan Darrell dari kedua lengannya. Darrell bergeming. Hujan turun semakin lebat membasahi tubuh mereka. Kezia merasa matanya mulai perih oleh air hujan. Tapi ia bertahan. Ia akan pergi setelah Darrell membukakan pintu pagar untuknya. "Tolong buka pintu pagarnya, Darrell. Aku harus pergi." Kezia berhasil melepaskan tangan Darrell dari kedua lengannya. "Siapa yang mengizinkanmu pergi?" bentak Darrell marah. Nafasnya mulai terdengar kasar. Kezia terdiam. Hujan lebat membuat tubuhnya semakin kedinginan. Wajah Darrell di depannya juga terlihat mulai pias. Kezia yakin Darrell juga kedinginan. "Aku rasa pernikahan ini tidak bisa diteruskan, Darrell. Berikan kunci pagarnya. Dan sebaiknya kamu masuk. Kamu kedinginan." Kezia tahu seharusnya ia tidak mengucapkan sepatah kata perhatian pun untuk Darrell. Namun hatinya nelangsa melihat Darrell yang kedinginan tanpa baju dan hanya bercelana pendek dalam curah hujan lebat seperti ini. Kezia juga kedinginan, sangat kedinginan. Giginya sejak tadi gemeletuk. Hanya saja ia lebih baik karena masih berpakaian lengkap. Sedangkan Darrell tidak. Kezia cemas jika Darrell terserang demam panas. Darrell mengusap rambut yang menutupi wajahnya. Ia menatap Kezia marah. "Jangan bicara seperti anak kecil. Pernikahan bukan hal main-main." Darrell menarik tangan Kezia, ingin mengajaknya ke teras, namun Kezia menahan diri. "Karena aku bukan anak kecil, Darrell. Untuk itu aku tak sanggup lagi melanjutkan pernikahan ini." Hati Kezia sangat sakit. Bagaimana mungkin Darrell bisa menganggapnya berbicara seperti anak kecil? Sedangkan Darrell tidak tahu betapa sakit hatinya oleh perlakuannya yang tidak mengakui pernikahan mereka. Darrell berbalik dan menatap Kezia. "Sebenarnya ada apa? Apa yang membuatmu berubah seperti ini?" tanya Darrell melunak. Dalam guyuran air hujan, mereka berdua masih berdiri di dekat pagar. Kezia tahu pada akhirnya ia harus jujur. Dengan gigi gemeletuk dan tubuh gemetar kedinginan, ia mengeluarkan suara. "Aku tak ingin hanya menjadi pemuas nafsumu belaka. Aku ingin diakui sebagai istrimu karena aku mencintaimu." Ucap Kezia mencurahkan seluruh isi hatinya. Biarlah, biar Darrell tahu bahwa ia sangat mencintainya. Dan setelah ini ia bisa pergi dengan lega.
Yang harus ia lakukan adalah melupakan Darel, melupakan ciuman manis dan pelukan hangatnya. Tubuh gagah itu terpaku dalam curahan air hujan. Rambutnya yang basah kembali menyentuh keningnya. Kezia, tolong Darel, buka pintu pagar ini dan biarkan aku pergi. Kezia berbalik dan membuang muka. Selama ini ia tahu cintanya tak berbalas. Tapi setelah mengakuinya dan sama sekali tidak mendapat respon, benar-benar membuat Kezia merasa malu dan kecewa. Kezia, jangan pergi. Darel mendekat dan menarik Kezia ke dalam pelukannya. Tubuh Kezia mengejang. Darel memintanya jangan pergi. Tapi untuk apa? Apa hanya sebagai penghangat ranjangnya? Tetaplah di sini bersamaku. Maafkan aku. Tidak ada alasan sama sekali. Kezia pikir ia akan menjadi wanita paling bodoh di dunia jika masih tinggal dan menuruti permintaan Darel. Hati Kezia yang sudah retak menjadi hancur. Ia sudah memaafkan sebelum Darel meminta. Namun sakit hatinya tidak bisa hilang. Kecewa, sedih, merana dan berbagai perasaan tak menyenangkan lainnya kian ganas menggerogoti hatinya. Kezia memejamkan mata dan merasakan hangatnya tubuh Darel untuk terakhir kalinya. Air mata semakin deras mengalir di pipi. Kezia ingin membalas memeluk tubuh itu. Tapi untuk apa? Dada bidang itu hanya memberinya rasa nyaman sementara. Hati dan tubuh Darel bukan miliknya.